Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai keragaman sosial budaya masyarakat, Bapak Proklamator, serta peristiwa-peristiwa heroik setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan berjudul Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia atau RI dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai Singa Podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indie School atau IS di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe Legion School atau ELS Mojokerto, Jawa Timur, kemudian Hojin Burger School atau HBS Surabaya, dan Teknis Hojir School atau THS, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europe Leger School atau ELS di Bukit Tinggi, Meerut Hybrid Leger Onderwijs atau MULO di Padang, dan Handel Middelsberg School HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Pahamilah bacaan. Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, siapakah nama tokoh berikut? Ya, Insinyur Soekarno. Yang kedua, kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Ya, Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Yang ketiga, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Ya,
Beliau bersekolah dari Indie School atau IS di Tulungagung, Europe Legend School atau ELS Mojokerto, Eugene Barger School atau HBS Surabaya, dan Technics Hoger School THS hingga memperoleh gelar insinyur. Yang keempat, julukan apa yang diberikan kepadanya? Ya, Insinyur Soekarno dijuluki Macan Podium. Yang keempat, mengapa dijuluki seperti itu? Ya, karena beliau pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Yang kelima, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Ya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, perhatikan gambar di samping. Ya, yang pertama, siapakah nama tokoh berikut? Ya, betul sekali, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua, kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Ya, jawabnya beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Yang ketiga, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Ya, beliau menimba ilmu di Europe Legend School atau ILS di Bukit Tinggi, Miriut Gebrit Leger Ouderwits atau Mulo di Padang, dan Handel Middlesbrough School atau HMS di Jakarta. Yang keempat, julukan apa yang diberikan kepadanya? Ya, Bapak Koperasi Indonesia. Yang keempat, mengapa dijuluki seperti itu? Ya, perhatian beliau yang dalam terhadap penderitaan rakyat kecil mendorongnya untuk mempelopori gerakan koperasi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah. Yang kelima, apa saja yang sudah diperjuangkan bagi bangsa dan negara Indonesia? Ya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Tahukah kamu, tindakan heroik mendukung proklamasi. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan heroik mendukung proklamasi di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Yang ketiga, peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Yang keempat, peristiwa heroik Aceh.
Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Selanjutnya, peristiwa heroik Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Berikutnya peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Ya, munculnya tindakan heroik mendukung proklamasi dan usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah. Yang kedua, apa yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945? Ya, orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Yang ketiga, peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Yang keempat, mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Ya, karena pihak Jepang selalu menghambat upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Ya, rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Bersama dengan kelompokmu, tentukan kota-kota atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik menyambut proklamasi kemerdekaan pada peta buta di bawah ini. Berilah tanda merah pada kota dan daerah yang kamu tunjuk. Ya, peristiwa heroik mendukung proklamasi. Yang pertama, Yogyakarta. Yang kedua, Surabaya. Yang ketiga, Semarang. Yang keempat, Aceh. Yang kelima, Bali. Yang keenam, Sumbawa. Yang ketujuh, Balikpapan. Yang kedelapan, Palembang. Dan yang kesembilan, Makassar. Mengapa rakyat di seluruh daerah di Indonesia sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia?
Tuliskan cerita kalian pada kolom berikut. Ya, semua orang sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi, karena proklamasi adalah peristiwa di mana rakyat Indonesia merdeka, terbebas dari penjajahan, serta bisa berdiri sendiri. Seluruh rakyat di berbagai daerah, dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Tahukah kamu, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Ya, indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkeramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Cukupkah kamu mengerti artinya saja? Tentu tidak. Setelah memahami makna yang terkandung di dalamnya, kamu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu bergaul dengan teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan teman-temanmu. Mungkin kamu dengan temanmu berbeda dalam kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Lalu, bagaimana kamu harus bersikap? Untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain dan orang lain biarlah berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah. Ya, coba perhatikan gambar. Pada gambar ini terlihat pertemanan dari berbagai macam suku bangsa. Ya, perbedaan itu layaknya warna-warni yang berpadu indah pada pelangi di langit yang cerah. Indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tenteram. Misalnya dalam bidang keamanan masyarakat, untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak pula memandang asal suku dan agama. Dengan demikian, di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Ya, tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga. Hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya, bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Ayo amati berbagai keberagaman yang ada di kelasmu, tuliskan pada tabel berikut. Ya,
Disajikan tabel identitas dan ciri khas. Nah, disajikan ciri fisik, nanti ada warna kulit, bentuk rambut, ukuran tubuh, jenis kelamin, suku, dan agama. Sebagai contoh yang pertama, Wawan. Warna kulit sawo matang, bentuk rambut lurus, ukuran tubuh sedang, jenis kelamin pria, suku Sunda, agama Islam. Yang kedua, Sutrisno. Warna kulit sawo matang, rambut keriting, ukuran tubuh besar, jenis kelamin pria, suku Jawa, agama Islam. Yang ketiga, Siti. Warna kulit kuning langsat, rambut lurus, ukuran tubuh kecil, jenis kelamin wanita, suku Jawa, agama Islam. Yang keempat, Yongki. Warna kulit kuning langsat, rambut lurus, ukuran tubuh sedang, jenis kelamin pria, suku Tionghoa, agama Konghucu. Yang kelima, Risnawati. Warna kulit sawo matang, rambut lurus, ukuran tubuh kecil, jenis kelamin wanita, suku Minang, agama Islam. Yang keenam, David. Warna kulit kuning langsat, rambut lurus, ukuran tubuh sedang, jenis kelamin pria, suku Jawa, agama Kristen. Yang ketujuh, Jajang. Warna kulit sawo matang, rambut lurus, ukuran tubuh besar, jenis kelamin pria, suku Sunda, agama Islam. Yang kedelapan, Sasongko. Warna kulit sawo matang, rambut keriting, ukuran tubuh sedang, jenis kelamin pria, suku Jawa, agama Islam. Yang kesembilan, Sutisna. Warna kulit sawo matang, rambut lurus, ukuran tubuh kecil, jenis kelamin pria, suku Sunda, agama Islam. Dan yang ke-10, Sulastri. Warna kulit sawo matang, rambut lurus, ukuran tubuh sedang, jenis kelamin wanita, suku Jawa, agama Islam. Yang kedua, bagaimanakah menciptakan kerukunan dalam kelasmu? Tuliskan pada kolom berikut. Ya, kerukunan di dalam kelas dapat diciptakan dengan cara yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, serta ras. Yang ketiga, tolong-menolong dan saling membantu. Yang keempat, mensyukuri perbedaan yang ada sebagai anugerah Tuhan. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan kekayaan atau status sosial. Pentingnya persatuan di tempat tinggalku. Untuk mengetahui pentingnya persatuan, kamu dapat mengamati masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat melakukan kegiatan ini secara berkelompok. Dengan bantuan anggota keluargamu, catatlah kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Masukkan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Ya, disajikan tabel nama kegiatan, kemudian jenisnya, waktu, tempat, dan hasil. Yang pertama, kerja bakti. Jenis membersihkan saluran air. Waktu hari Minggu 7 Januari 2018. Tempat sepanjang jalan desa. Hasil saluran air menjadi lancar, tidak ada genangan air. Yang kedua, siskamling. Jenisnya pelaksanaan kegiatan siskamling. Waktu hari Kamis 18 Januari 2018. Tempat lingkungan RT. Hasil warga melakukan siskamling secara bergilir sehingga lingkungan aman. Yang ketiga, kerja bakti. Jenis membersihkan tempat ibadah. Hari Rabu 31 Januari 2018, tempat masjid. Hasil masjid menjadi bersih. Yang keempat, rapat warga. Jenis pertemuan warga. Waktu hari Kamis 1 Februari 2018, tempat balai RT. Hasil warga sepakat untuk melakukan kegiatan pemberantasan demam berdarah. Yang kelima, kerja bakti. Jenis perbaikan rumah. Waktu hari Minggu 11 Februari 2018, tempat rumah Bapak Tasiman. Hasil rumah Pak Tasiman diperbaiki secara gotong royong. Setelah tabel selesai kamu isi, buatlah penilaian sederhana dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, apakah kegiatan tersebut berjalan dengan baik? Ya, beberapa kegiatan dapat berjalan dengan baik, misalnya saja kegiatan membersihkan saluran air. Namun kegiatan siskamling berjalan kurang baik karena ada beberapa warga yang tidak melaksanakan siskamling.
Yang kedua, adakah masalah yang menghambat untuk melaksanakan kegiatan itu? Ya, siskampling yang dilakukan pada malam hari mengalami masalah karena ada warga yang kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Misalnya saja ada warga yang tidak melaksanakan siskampling dengan alasan besok harus bekerja sehingga tidak bisa begadang. Yang ketiga, cara apa yang ditempuh oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan itu? Ya, cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti tugas siskampling kepada orang lain atau mewakilkan. Warga yang tidak dapat melaksanakan siskampling membayarkan sejumlah uang kepada yang mewakilinya. Yang keempat, apakah persatuan masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan itu? Ya, persatuan dalam masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang ada di masyarakat. Tanpa persatuan, kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Yang kelima, apakah manfaat kegiatan itu dapat dirasakan oleh masyarakat? Manfaat apa sajakah itu? Ya, kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sangat banyak manfaatnya. Misalnya saja, kegiatan siskampling bermanfaat menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan membersihkan saluran air membuat saluran air lancar dan tidak terjadi banjir. Gunakan hasil pengamatanmu sebagai bahan untuk membuat laporan. Kemudian presentasikan hasil laporanmu di depan guru dan teman-temanmu. Ya, laporan hasil pengamatan. Nama kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air. Hari tanggal Minggu 7 Januari 2018. Tempat sepanjang jalan Desa Wanadadi. Anggota Siti Zulaiha, Ibnu Battuta, Ilham Ramadan. Kesimpulan hasil pengamatan, kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air yang dilaksanakan warga berjalan dengan baik. Warga bekerja sama bahu-membahu sehingga saluran air menjadi lancar, tidak ada genangan air. Kamu telah mengetahui arti penting persatuan bagi dirimu dan bagi masyarakat secara luas. Ingatlah itu sebagai bekal kehidupanmu kelak. Sekarang kamu juga sadar bahwa kamu juga bisa hidup dalam keberagaman, bukan? Sebutkan bentuk-bentuk keberagaman yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana caramu menyikapi keberagaman tersebut? Kemukakan pada kolom berikut. Ya, cara menyikapi keberagaman yang pertama yaitu tidak mengejek budaya lain. Yang kedua, menghormati perbedaan. Dan yang ketiga, tidak membedakan teman berdasarkan suku maupun agama. Misalnya di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Untuk menghindari perpecahan, kita harus menghargai adat istiadat suku tersebut. Begitu pula dengan agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.